Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehul Anas Hanafi dengan NIM 2305001110277. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 soal untuk tugas UTS. Yang pertama adalah mengapa sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan. Lembaga keuangan Karena lembaga keuangan itu penting bagi sebuah negara. Mereka menyediakan layanan keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti penyaluran pinjaman untuk investasi, menyimpan uang, dan memfasilitasi transaksi keuangan. Mereka juga membantu mengatur dan mengawasi sistem keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan umum. Yang kedua adalah, menurut Anda apakah Bank Sentral harus berdiri sebagai lembaga independen? Jelaskan alasannya. Untuk menurut saya, ya, Bank Sentral harus berdiri sebagai lembaga yang independen. Hal ini penting karena independensi Bank Sentral membantu memastikan kebijakan moneter yang efektif dan konsisten. Dan alasannya adalah untuk menghindari pengaruh politik, meningkatkan kepercayaan pasar, mengurangi risiko manipulasi kebijakan, dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga adalah mengapa lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi, dan siapa yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi karena untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan integritas sistem keuangan. Regulasi dan pengawasan diperlukan untuk melindungi kepentingan konsumen, mencegah penipuan, mengolah risiko keuangan, dan mempromosikan kepatuhan terhadap standar keuangan dan peraturan. Terus di Indonesia, lembaga keuangan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK. OJK bertanggung jawab sebagai atas regulasi atau pengawasan terhadap berbagai jenis lembaga keuangan, termasuk jenis asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya. Terus yang keempat adalah sebutkan dan jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan yang ada di bank konvensional, bank syariah, BPR konvensional, dan BPR syariah menurut Anda, dan apa saja strategi yang bisa dilakukan agar masing-masing lembaga tersebut bisa maju dan berkembang. Yang pertama adalah bank konvensional. Kelebihan pertama adalah satu, memiliki berbagai produk dan layanan keuangan yang komprehensif. Yang kedua adalah cukup layanan yang luas dan jaringan yang cukup banyak. Terus kekurangan adalah satu, bunga dan biaya yang mungkin tinggi. Terus dua adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi sebagian pelanggan. Terus strategi untuk kemajuannya adalah satu, inovasi dalam produk dan layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah penyediaan layanan perbankan digital untuk memperluas jangkauan dan efisiensi. Yang kedua adalah bank syariah. Kelebihan yang pertama adalah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Terus yang kedua adalah potensi pasar yang berkembang dengan meningkatnya kesadaran dan keuangan syariah. Terus kekurangannya adalah satu, mungkin kurangnya keberagaman produk dan layanan dibandingkan dengan bank konvensional. Yang kedua adalah memerlukan keahlian khusus dalam manajemen risiko dan kepatuhan syariah. Terus strateginya adalah satu, mengembangkan produk dan layanan dan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan staf dalam keuangan syariah. Terus yang ketiga adalah BPR konvensional atau bank pengkreditan rakyat. Kelebihan yang pertama adalah pelayanan yang lebih personal dan fleksibel. Terus yang kedua adalah lebih mungkin memberikan pinjaman kepada segmen pasar yang tidak dilayani oleh bank besar. Terus yang kekurangannya adalah satu, sumber daya terbatas dalam hal modal dan teknologi. Terus kurangnya jangkauan geografis dan kemampuan untuk bersaing dalam skala yang lebih besar.
Terus untuk strateginya adalah satu, kemitraan dengan lembaga keuangan lain untuk meningkatkan akses ke sumber daya dan teknologi. Terus yang kedua adalah peningkatan inovasi dan dalam layanan dan proses untuk meningkatkan daya saing. Terus BPR syariah, yang terakhir adalah BPR syariah. Kelebihan yang pertama adalah satu, menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Terus yang kedua adalah pelayanan yang lebih personal dan fleksibel, sama seperti BPR konvensional. Terus yang untuk kekurangannya adalah satu, sumber daya terbatas dalam hal modal dan teknologi. Terus juga yang kedua adalah memerlukan keahlian khusus dalam manajemen risiko dan kepatuhan syariah. Terus untuk kemajuannya, untuk strategi kemajuannya adalah satu, kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya untuk memperoleh skala ekonomi yang besar. Terus yang kedua adalah peningkatan investasi dan teknologi dan dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Terus secara umum strategi kemajuan untuk semua jenis lembaga keuangan termasuk inovasi produk dan layanan, peningkatan efisiensi operasional, investasi dalam teknologi, pendidikan dan pelatihan karyawan, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan lembaga keuangan lainnya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.